penggunaan deposit itu gitu ya. Karena itu mesti hati-hati kan. Hati-hati, betul gitu. Itu tuh bisa jadi jebakan Batman soalnya teman-teman. Betul. Tapi itu sebenarnya kesalahan umum yang sering dilakukan sehingga apa? Sehingga uang itu tidak berputar, tapi uang itu berhenti di gudang. Hai Smartpreneurs, salam curhat dan cuan. Kita jumpa lagi di episode kali ini. Kita mau ngebahas tentang hal-hal seputar bisnis yang tentunya bikin kamu makin cuan atau mengelola cuan. Nah, ini kita jadi ingat ya, kapan itu beberapa episode yang lalu kita ngebahas tentang manajemen cash flow. Sekarang ini masih ada hubungannya nih Smartpreneurs gitu ya. Tapi sebelumnya aku mau ingetin pesan sponsor untuk like dan subscribe dulu video kita, podcast kita supaya kita makin semangat untuk bikin konten yang bisa bermanfaat buat bisnis kalian. Nah, aku sekarang masih sama Om Danang lagi. Hai Om. Hai ya. Ya, kita mau sharing tentang apa Om? Masih ada hubungannya sama cash flow, tetapi hal yang mungkin lebih spesifik lagi kali ya Om ya. Waktu itu Om Danang tuh sempat mention yang namanya piutang. Iya. Nah, ternyata emang ada hubungannya banget nih gitu kan, manajemen cash flow dengan manajemen piutang. Ya, betul. Aku sebelumnya mau tanya nih Om, sebenarnya apa sih kesalahan-kesalahan yang biasanya dijumpai atau dilakukan oleh para pengusaha UKM maupun ya mungkin middle atau mungkin yang udah lama tetap masih keteteran dengan manajemen piutang Om? Ya, baik. Halo Smartpreneur. Jadi pada siang hari ini kita berkesempatan untuk membahas sesuatu yang cukup penting bagi dunia usaha, yaitu mengenai manajemen piutang dan manajemen hutang. Jadi namanya itu biasanya disebut manajemen AR. Kalau di perusahaan itu orang bilang AR, account receivable itu piutang, dan account payable itu adalah kewajiban atau hutang. Jadi kesalahan umum kesalahan umum seperti yang pernah kita diskusikan bersama mengenai pengelolaan cash flow itu adalah yang pertama. Nah, ini yang sudah kita bahas berulang kali, tidak memisahkan keuangan usaha dengan keuangan keluarga. Itu satu ya. Ini sudah kita bahas bolak-balik, saya kira udah cukup jelas gitu. Nah, yang kedua adalah mengenai bagaimana pencatatan cash flow. Seringkali karena kesibukan kita mengabaikan mencatat cash flow. Mencatat apa yang kita keluarkan dan mencatat pemasukan. Apalagi untuk kawan-kawan UKM ya. Bisa dimaklumi ini di tengah-tengah kesibukannya, kemudian lupa mencatat pemasukan dan pengeluaran. Dan lupanya itu kumulatif ya. Sudah seminggu baru wah iya kok nggak dicatat. Nah itu jadi cash flow yang kemudian dicatat itu tidak menunjukkan keadaan sebenarnya. Kenapa? Karena ya mungkin mencatatnya jadi keliru karena mengingat-ingat gitu ya apa yang dikeluarkan dan apa yang menjadi pemasukan tidak dicatat secara baik. Nah yang berikutnya adalah kesalahan umum itu mengalokasikan uang untuk sesuatu yang tidak mendukung untuk perputaran usaha. Sebagai contoh itu kita membelanjakan uang kita untuk persediaan barang dagangan secara berlebihan. Nah ya kan padahal itu kan istilahnya uang mandek jadi karena persediaan barang dagangan itu harusnya tidak dibeli sebanyak itu ya, tetapi karena persyaratan MOQ mungkin ya, minimal order quantity, jadi harus beli sebanyak itu. Tapi itu sebenarnya kesalahan umum yang sering dilakukan sehingga apa? Sehingga uang itu tidak berputar. Tapi uang itu berhenti di gudang. Nah ya kan dalam bentuk persediaan barang dagangan itu satu. Yang kedua mungkin supply juga ya Om ya. Artinya apa bahan baku itu juga termasuk ya? Iya, seperti itu. Nah yang kedua membelanjakan uang untuk aset tetap yang tidak berkaitan langsung dengan perputaran
usaha. Sebagai contoh, ya kita paham juga kalau kemudian uang usaha itu dibelikan untuk sepeda motor. Padahal sepeda motor ini tidak menunjang langsung dengan perputaran usaha, dengan kegiatan usaha sehari-hari. Nah, mengalokasikan uang terlalu banyak untuk hal seperti ini itu menyebabkan cash flow kita itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi uang segar yang kita pegang itu jadi berkurang, kan seperti itu ya. Dan uang segar yang mandek jadi terlalu besar. Betul. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah tidak mengelola piutang dan mengelola utang secara baik. Ya kan, secara baik. Nah, ini kesalahan-kesalahan umum pengusaha di dalam mengelola cash flow. Ya. Nah, khusus kaitannya dengan mengelola piutang ya. Ini sebenarnya tujuan daripada sesi ini ya, obrolan kita pada saat ini itu adalah ingin memberikan awareness atau kesadaran kepada para teman-teman kita pengusaha, terutama UKM, untuk bisa harus hati-hati lah istilahnya, harus hati-hati dengan piutang karena piutang itu adalah aset. Iya, betul. Piutang itu aset, dan kalau di dalam usaha mungkin piutang itu termasuk aset terbesar, ya aset besar kan gitu. Nah, kemudian piutang itu tidak dikelola secara baik sehingga aset kita yang dikelola orang lain itu namanya piutang, ya kan, aset kita tetapi tidak kita pegang, ya kan, dipegang oleh orang lain. Nah, sebenarnya topik ini itu relevan sekali untuk para pengusaha UKM yang berproduksi, yaitu produsen. Ya, produsen yang menjual barangnya, produksinya itu secara tempo. Oh iya. Secara tempo. Jadi piutang di sini adalah piutang dagang sebenarnya. Betul. Kan gitu. Bukan piutang dalam arti di luar usaha itu, meskipun masih ada kaitannya dengan usaha, ya kan. Kemudian ada orang yang hutang kepada kita itu, tetapi tidak ada kaitannya dengan penjualan barang dagangan kita. Kan ada jenis hutang yang seperti itu. Tetapi di sini pengelolaan khususnya, fokusnya adalah untuk piutang dagang, yaitu para produsen yang menjual barangnya secara tempo. Nah, biasanya ini kita produsen dijual ke agen atau distributor ya. Nah, distributor itu tidak mau menjual membeli cash and carry gitu, ya kan. Nah, mereka biasanya membeli secara tempo. Nah, ini nanti menarik ini Mbak Niken, ya. Kira-kira begitulah ya. Aku mungkin nambahin satu hal ya. Untuk pemilihan orang distributor atau pembeli kita yang dalam jumlah besar gitu ya, itu juga kadang-kadang jadi kesalahan umum juga Om. Kenapa? Nggak milih-milih. Iya kan? Karena orang tuh cenderung oh ya udah yang penting barang kita keluar gitu kan. Padahal kita tuh masih belum terlalu kenal banget lah ya, kenal tapi bukan masalah kenalnya ya, tapi masalah hubungan bisnis yang sudah berlangsung gitu. Nah, mungkin ada baiknya yang dikasih tempo atau dalam jumlah besar itu orang-orang yang memang sudah proven gitu ya. Jadi apa namanya, kita udah tahu performance-nya, payment mereka tuh oke gitu kan. Jadi kita kasih tempo lah gitu. Itu mungkin bisa jadi referensi juga gitu ya Om ya. Betul. Nah, kemudian nih Om, cara ngakalinnya gitu kan. Tadi kita udah ngomongin kesalahan-kesalahannya, terus kemudian gimana nih Om cara memanage supaya profit kita itu enggak tergerus karena ternyata piutang kita di mana-mana masih banyak. Gitu. Saya mau menambahkan dulu. Sebenarnya pemilihan klien atau distributor ya yang menghutang barang dagangan kepada kita itu
ini termasuk topik mengenai administrasi piutang sebenarnya. Oh, oke. Jadi kita itu sebaiknya di awal ya kita ada koneksi atau ada hubungan dengan distributor, kita itu membuat semacam administrasi. Yang pertama, untuk benar sekali, untuk mengenal distributor itu sebaiknya kita memiliki atau mensyaratkan kartu tanda penduduk atau KTP pemilik usaha, ya pemilik usaha, pemilik distributor itu. Ya. Ya, yang kedua kemudian kalau dia berbadan hukum, ya mungkin ada bentuk koperasi, bentuk CV atau bentuk PT gitu. Ada baiknya kita juga minta anggaran dasarnya atau akte pendiriannya. Ya, kita minta fotokopi akte pendiriannya. Nah, setelah itu ini Mbak Niken, yang sering kali jadi permasalahan itu adalah idealnya koneksi kita dengan distributor itu sebelum kita memberikan hutang kepada mereka itu ada perjanjian. Ini yang sering dilupakan. Ada perjanjian. Merasa kenal baik. Gitu merasa kenal baik kan gitu. Di tempat lain konditernya bagus, tapi kan belum tentu sama kita gitu. Betul. Nah itu biasanya untuk distributor itu kita mintakan perjanjian di mana salah satu klausulnya adalah berupa jaminan. Jaminan itu bukan jaminan dalam arti sertifikat, STNK, mobil, motor, bukan seperti itu. Tapi jaminannya berupa cash collateral. Cash collateral itu adalah deposit. Deposit ya benar. Berupa deposit. Nah ini adalah bentuk manajemen risiko dari pengelolaan piutang. Seandainya piutang itu tidak tertagih, deposito itu bisa kita eksekusi. Deposit ya. Jadi ada perjanjian. Di salah satu klausul di dalam perjanjian itu adalah ada cash collateral, bentuknya deposito. Nah kita deposito atau deposit nih Om? Deposit, bukan deposito, deposit bentuknya ya uang ya sejumlah uang. Nah kita diberikan kewenangan untuk mengeksekusi uang tersebut seandainya terjadi kemacetan piutang itu. Nah itu seperti itu. Nah itu penting ya, supaya kita tidak hanya sekedar kenal baik, tetapi ada ikatan. Ada ikatan. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang penting yang kaitannya dengan piutang, administrasi piutang ya. Kita juga harus mempelajari record dari usaha mereka. Tadi Mbak Niken bilang usahanya kinerjanya seperti apa gitu ya. Kita harus melihat yang biasanya tapi ya nggak harus begitu ya. Biasanya perusahaan itu melihat-lihat untuk memberikan piutang. Mereka memberikan piutang kepada distributor yang memang sudah proven kinerjanya. Kita minta informasi mengenai penjualan dan sebagainya. Dan yang kedua, yang omsetnya besar. Nah, kalau omsetnya kecil itu biasanya nanti ya kita memberikan saran, nanti kamu ngakses ke distributor yang ini aja deh gitu misalnya. Itu bisa dibuat seperti itu. Kalau yang kecil itu ya memang ini agak susah juga ya. Sering komplain yang kecil harus cash and carry, sedangkan yang besar bisa tempo. Ini yang sering komplain seperti itu, yang pernah saya alami ya. Saya banyak sekali dikomplain gitu, Pak, yang kecil kok malah cash and carry, tapi yang besar kok malah tempo. Nah, biasanya saya sarankan saya kasih database distributor kita yang besar-besar. Silahkan Anda akses. Silahkan Anda akses. Jadi lebih fair sebenarnya. Nah, distributor yang besar itu bisa memberikan tempo ke
yang kecil-kecil ini. Jadi temponya bukan dari kita, tetapi tempo yang dari distributor yang besar tadi. Nah, seperti itulah. Jadi fair juga. Nah, mengenai harga Pak, berarti kalau saya beli ke distributor harganya lebih, oh enggak. Kalau memang Anda mau jadi menggabungkan diri ke distributor tadi, nanti ada harga spesial untuk ke reseller gitu ya. untuk reseller yang kecil-kecil ini gitu. Jadi kita tidak setiap klien kita distributor tuh diberikan tempo gitu. Nah, ini tadi administrasi, ini masalah administrasi. Jadi penting KTP, KK ya. Kartu keluarga juga penting gitu. Supaya apa? Supaya kadang-kadang nih kalau UKM ini kan yang usaha bapaknya, tapi yang aktif ibunya kan gitu ya, supaya kita tahu gitu. Terus harus ada on the spot. Jadi harus ada kunjungan kita ke distributor itu. Ini harus dilakukan, memastikan gitu ya, memang usahanya berjalan. Iya. Terus nah ini nggak bodong. Nggak bodong. Nah ini termasuk manajemen risiko pengelolaan piutang, yaitu tadi ada deposit. Dan kita melakukan kunjungan, kita mempunyai administrasi dari distributor itu. Nah, kira-kira seperti itu. Sebenarnya nggak susah. Melakukan itu nggak susah gitu. Cuma memang ya perlu, kalau teman-teman belum pernah sama sekali melakukan hal seperti itu ya, mungkin perlu bimbingan ya. Ya. Nah, sama kita aja. Gitu. Nah, nanti saya sekian lama berpengalaman dalam hal itu, nanti bisalah kita mentoring gitu kepada kawan-kawan UMKM ini. Betul. Kadang-kadang tuh yang menjadi problem adalah nggak enakannya itu Om. Itu yang ya udah kenal lama, masa nggak sama tempo aja nggak dikasih sih gitu. Betul. Nah, itu yang rasanya tuh perlu kita teman-teman ya. Kita tuh ada caranya untuk gimana mengikis rasa nggak enak itu gitu ya. Jadi ya dengan dokumen atau dengan prosedur gitu, sehingga itu bisa membantu kita sebagai tools untuk membuat membuat administrasinya gitu ya. Dan juga ketika berhadapan dengan distributor atau partner bisnis kita itu lebih enak jadinya gitu. Ya. Satu hal lagi Mbak Niken mengenai administrasi piutang ini. Jadi setiap distributor di tingkat kita itu punya kartu piutang. Jadi misalnya kita ada distributor misalnya PTA gitu ya. Nah, kita di administrasi kita itu ada kartu piutang untuk PTA. Ya kan? Nah, kapan deposit berapa, kapan dia mengambil barang, ya kan? Kapan piutang itu jatuh tempo dan sebagainya, itu ada catatannya gitu. Nah, itu kalau mau itu sekarang sudah banyak dijual software itu ya. Tapi ini bukan persoalan input softwarenya itu mudah gitu, tapi pemahamannya gitu ya. Betul. Nah, ini yang mungkin kawan-kawan UMKM itu perlu mengupgrade diri sendiri untuk memahami pengelolaan piutang secara profesional, secara baik begitu ya. Iya. Nah, tadi ngomong-ngomong deposit, aku mau nanya nih Om, baiknya kolateral cash atau deposit itu berapa persen dari piutang yang kita punya Om? Nah, ini biasanya tidak ada patokannya, tetapi jadi based on kesepakatan aja. Ya, based on kesepakatan itu tidak ada. Ini kan sebenarnya hanya untuk mengikat pengikatan antara kita dengan distributor itu kan gitu. Jadi distributor itu merasa kemudian punya tanggung jawab. Sebenarnya yang lebih penting itu. Lebih penting karena kalau misalnya cash kolateralnya itu terlalu besar, putaran usaha mereka juga akan kesulitan kan gitu. Karena ini mandek loh. Ya kan, cash kolateral itu kan kolateral itu biasanya berupa cek, giro yang kita pegang. Ya, nah selain itu kita diberikan surat kuasa,
ya untuk pencairan. Jadi kalau seandainya itu dia tidak membayar piutang kita, itu eksekusi itu bisa kita lakukan gitu. Nah itu kalau terlalu besar kasihan juga distributornya karena uang itu berhenti. Betul. Dalam bentuk kolateral, cash kolateral itu. Oh iya, betul sekali. Dan mungkin yang satu hal yang kita garis bawahin ya Om ya, penggunaan deposit itu gitu ya. Karena itu mesti hati-hati kan. Hati-hati, betul gitu. Itu tuh bisa jadi jebakan Batman soalnya teman-teman. Betul, gitu. betul. Jadi begini, itu termasuk administrasi piutang ya. Apa namanya, pengelolaan cash kolateral. Nah, cash kolateral itu untungnya kan bukan berupa cash, uang, tapi berupa cek kan ya, berupa cek giro gitu. Nah, untungnya berupa itu. Tetapi kita jangan sekali-kali mencairkan gitu ya, apa namanya, cash itu di luar kerangka eksekusi. Paham ya? Jadi maksudnya kalau nggak ini eksekusi ya jangan dicairkan. Karena kalau dicairkan itu melanggar kesepakatan. Di dalam kesepakatan kita dengan distributor itu, di situ jelas-jelas tertulis itu, nanti harus ditulis bahwa kita diberikan kewenangan untuk mengeksekusi apabila terjadi kemacetan sudah sekian lama, itu ada. Periodenya. Gitu. Nah, periodenya kan gitu. Nah, itu baru kita bisa mencairkan. Kalau enggak seperti itu, nanti kita bisa mencairkan setiap saat. Terus uangnya untuk kebutuhan lain kan gitu. Operasional. Nah, untuk kebutuhan operasional atau untuk kebutuhan pemilik kan begitu. Nah, ya pemiliknya mau jalan-jalan. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Nah, kita harus hati-hati. Ya. Akhirnya apa kan, deposit itu kan bisa ditarik oleh distributor. Akhirnya ketika misalnya distributor menarik cash kolateral karena dia sudah tidak membeli secara tempo kepada kita, lah sudah cash kolateralnya sudah jadi uang kan begitu. Nah, kita kesulitan. Ada banyak kasus seperti itu. Oh iya Om. Banyak kasus seperti itu karena memang ya gimana, usaha kecil ini kan juga butuh cash ya. Jadi wah ya sudah, itu dicairkan dulu nanti diganti gitu. Nah, tapi ketika terjadi penarikan kita nggak siap gitu. Ya itu tuh jadi akhirnya kejebak sendiri di situ. Kejebak di situ. Dia harus hati-hati. Nah, sekali. Tadi mengenai bagaimana mensiasati ya. Ya, mensiasati ini pertanyaan bagus. Jadi begini, untuk mensiasati itu kita harus membuat klasifikasi, ya klasifikasi piutang. Jadi klasifikasi piutang itu setidaknya terdiri dari 3, yaitu lancar, kemudian kurang lancar, kemudian macet. Tapi ada juga perusahaan yang 4 gitu. 4 itu berarti adalah lancar, kurang lancar, terus tidak lancar, macet. Nah, ini hanya persoalan kriteria aja gitu. Nah, kita membuat klasifikasi. Dari seluruh piutang distributor itu, kemudian kita klasifikasi. Nah, ini juga harus hati-hati. Apa namanya, distributor A misalnya mengambil barang tanggal sekian, distributor B ngambil. Karena setiap distributor ini punya kartu piutang sendiri-sendiri, sehingga ya klasifikasinya jadi sendiri-sendiri. Kan tidak bisa dijadikan satu, Wong. Yang satu mengambil tempo sudah seminggu yang lalu, yang satu sebulan kemudian kok dijadikan satu, kan nggak bisa. Nah, kita harus hati-hati di situ. Tetapi kita bisa membuat satu konsolidasi klasifikasi tadi dari seluruh distributor tadi menjadi satu pembukuan piutang yang terdiri dari keseluruhan tadi ya, untuk mengkategorikan lancar, kurang lancar, dan macet. Ini kita. Nah, caranya gimana? Cara membuat klasifikasi. Nah, yang pertama begini. Untuk menghitung itu lancar, kurang lancar, macet itu parameternya adalah tanggal. Ya, tempo lah ya. Tempo berapa hari, berapa hari lancar, berapa hari kurang lancar, dan berapa hari macet. Ya gitu ya. Nah, untuk menentukan, lalu pertanyaannya Pak, itu untuk menentukan harinya itu seperti apa? Nah,
kalau saya dulu ya, pengalaman saya dan pengalaman beberapa teman juga yang bergerak sama seperti saya, itu kita membuat perkiraan rata-rata mulai dari uang itu kita belanjakan, lalu kita gunakan untuk produksi, lalu dijual, lalu kemudian uang masuk. Jadi dari uang menjadi uang. Uang menjadi uang ini berapa hari, gitu kan? Nah, ini tergantung produknya, tidak sama. Ya. Iya, misalnya kalau kue gitu, kue seminggu 7 hari itu uang menjadi uang kan gitu ya. Uang menjadi uang gitu. Itu kan kue ya itu ya. Nah, kalau seperti itu lalu seperti apa? Nah, berarti kalau gitu parameternya 7 hari itu. Jadi lancar adalah kalau piutang itu dibayar sebelum 7 hari. Ya. Oke? Ya. Kurang lancar kalau umur piutang itu antara 7 hari sampai 14 hari. Oh ya, jadi kita bikin ininya ya, klasifikasinya. Klasifikasinya. Macet kalau lebih dari 21 hari. Kan gitu, ya toh. Jadi kan 7 hari, 14 hari sampai 21 hari, ya kan 14 tambah 7 ya. Terus di atas 21 hari itu dalam kondisi macet. Nah, ini kita harus kelola. Kita harus kelola itu artinya apa? Kita harus menganalisa klasifikasi ini setiap saat. Ya, hati-hati. Karena apa? Sekali lagi ya saya tekankan, piutang ini adalah aset kita. Betul. Piutang itu aset kita yang dikelola oleh orang lain, ya kan? Nah, pengelolaannya kita di luar manajemen kita, ya toh. Kalau sampai terjadi kemacetan, nah yang rugi kita. Nah, oleh sebab itu hindari posisi macet terlalu besar. Hindari kalau tadi misalnya pedagang kue, posisi piutang yang di atas 21 hari itu harus dihindari. Jumlahnya, banyaknya, ya toh, nominalnya itu harus dihindari. Karena apa? Karena kalau masuk ke macet, kemudian usaha ini berarti tidak punya cukup cash flow. Betul. Untuk kembali, untuk muter lagi. Gitu ya? Betul. Nah, jadi gitu. Nah, ini seperti kalau di dunia keuangan itu ada yang namanya NPL ya, non-performing loan, itu harus dijaga. Nah, lalu pertanyaannya, Pak, sebaiknya seperti apa? Ya, memang tidak ada ukuran pasti dan karena produknya macam-macam ya. Nah, tapi setidaknya jangan sampailah yang posisi macet tuh di atas 15% itu jangan sampailah gitu. Dari modal. 15% dari total piutang. Jadi total lancar di total berapa? Kurang lancar di total berapa? Macet di total berapa? Lah, 15% itu ya yang macet itu. Nah, itu jangan sampai lebih dari itu. Itu perlu sekali dijaga, dikelola dengan baik supaya ya sebaiknya kan lancar semua, Mbak Niken. Jadi piutang barang keluar, tidak ada 7 hari, 6 hari sudah. Nah, itu menunjukkan kinerja manajemen loh, Mbak. Waduh. Iya. Kinerja manajemen salah satunya dinilai dari situ. Nah, nanti gini, usahanya Bapak ya itu yang macet, yang macet 25%. Nah, berarti Bapak tidak bisa mengelola. Itu aset. Aset yang dikelola orang lain kok besar sekali macetnya. Betul. Nah, seperti itu. Jadi ini harus hati-hati dikelola dengan baik agar kita aman gitu ya. Agar kita aman. Nah, seperti itulah kurang lebihnya kalau manajemen piutang. Nah, kayak gini. Kalau kurang lancar, lalu diapakan? Nah, biasanya kurang lancar tuh kita melakukan penagihan. Ya, penagihan itu dilakukan di kurang lancar dan macet. Yes. Iya kan? Kalau lancar ya jangan ditagih. Iya, masih dalam kriteria lancar. Yang sama, periodenya aman gitu. Aman gitu ya. Nah, kurang lancar itu baru kita melakukan penagihan. Penagihan dilakukan lewat apa? Biasanya lewat surat. Menyurat. Tapi kalau zaman sekarang kan sudah ada WhatsApp, email gitu ya, WhatsApp, email dan sebagainya. Tapi hati-hati bahwa ini bukan konsumsi
publik, Iya. jangan lewat medsos ya. Wah, Oh, banyak kasus yang gitu. ada yang lewat billboard tuh. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi kasus hukum tuh karena apa? Ya, namanya hutang piutang ini kan bukan konsumsi publik ya. Jadi lewat surat atau lewat WhatsApp misalnya. Nah, untuk yang macet juga tetap bisa lewat surat, WhatsApp. Nah, kita harus melakukan yang namanya upaya penagihan maksimal. Upaya penagihan maksimal itu adalah kita mendatangi yang bersangkutan. Gitu. Kita mendatangi yang bersangkutan untuk melihat apakah kondisinya ini memungkinkan untuk membayar. Penagihan maksimal tidak bisa. Nah, eksekusi Kolateral. cash kolateral tadi. Eksekusi cash kolateral ternyata masih kurang, tidak cukup, ya sisanya tetap dilakukan penagihan maksimal. Seperti itu. Nah, ini agak panjang sedikit karena ini penting ini. Karena ini tuh harus detail gitu loh. Harus detail, ini teknis dan detail. Nah, kalau setelah penagihan maksimal yang sisanya tadi tetap belum tertagih, distributor ini mendapat catatan dari kita untuk tidak bisa mengambil barang dulu. Nah, untuk tidak bisa mengambil barang dulu. Nah, itu kalau di perusahaan yang ada direkturnya 3 gitu ya, direktur operasional, direktur keuangan, dan direktur utama, itu biasanya ada komite. Nah, komite untuk membicarakan itu, memutuskan ini distributor ini yang menjadi klien kita karena alasan piutangnya macet, sudah sekian lama, sudah dilakukan penagihan maksimal tidak bisa, cash kolateral sudah dieksekusi tapi masih ada sisa tunggakan piutang, oleh sebab itu tidak perlu diberikan barang lagi, atau kalau dia membeli harus cash and carry. Nah, ini jadi pembelajaran juga bagi distributor. Iya. Jadi menentukan juga nominal barang yang akan dibeli. Selanjutnya, gitu ya. Iya. Gitu ya. Karena kalau cash and carry kan juga kadang-kadang jadi dibatasin juga. Dibatasin gitu, juga. Nah, waktu itu saya di perusahaan saya waktu itu komite itu setiap setengah bulan sekali kita meninjau ini. Itu perlu duduk bersama membahas gitu. Nah, itulah yang namanya pengelolaan piutang, mulai dari administrasi sampai ke penagihan. Begitu ceritanya. Mungkin kalau kita punya waktu, detail banyak kasus-kasus saya nih, contoh-contoh gitu ya. Gitu, wah, ini padahal kita tadinya mau ngomongin piutang juga, Smartpreneur. Hutang juga. Hutang juga. Tapi kayaknya kita bahas di next episode ya. Gitu ya. Karena ini juga udah lumayan lama. Tapi memang tadi ilmu semua nih. Ilmu semua supaya kita semua tuh bisa mengenali teknis-teknis yang kadang jadi blind spot kita sebagai pengusaha gitu ya. Kadang-kadang kan tidak selalu kita punya orang keuangan gitu kan. Kadang-kadang karena kita baru mulai merasa masih bisa terhandle, tapi lama-lama ternyata aku udah butuh pengelolaan piutang. Oke, Smartpreneurs, kayaknya kita udah cukup panjang, jadi kita sekian dulu, kita akhiri dulu episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe podcast kita Bitalk di channel YouTube Bisense Indonesia. Oke, kita tutup. Sampai jumpa. Salam curhat dan cuan.